Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahana dengan NIM 2348201111. Baiklah, saya akan menjelaskan materi dari resume yang sudah saya rangkum. Metabolisme tumbuhan atau anabolisme. Anabolisme adalah suatu peristiwa penyusunan senyawa kompleks dari senyawa sederhana. Nama lain dari anabolisme adalah peristiwa sintesis atau penyusunan, contohnya fotosintesis. Fotosintesis dari bahasa Yunani foto atau cahaya, dan sintesis atau menggabungkan adalah suatu proses biokimia pembentukan zat makanan seperti karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau, daun, atau klorofil. Selain tumbuhan berkalori tinggi, makhluk hidup non-klorofil lain yang berfotosintesis adalah alga, dan beberapa jenis bakteri. Organisme ini berfotosintesis dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan air serta bantuan energi cahaya matahari. Fotosintesis sangat penting bagi semua kehidupan aerobik di bumi karena selain untuk menjaga tingkat normal oksigen di atmosfer, fotosintesis juga merupakan sumber energi bagi hampir semua kehidupan di bumi, baik secara langsung atau melalui produksi primer, maupun tidak langsung atau sebagai sumber utama energi dalam makanan mereka, kecuali pada organisme kemoautotrop yang hidup di bebatuan atau di lubang angin hidrotermal di laut yang dalam. Meskipun fotosintesis dapat berlangsung dalam berbagai cara pada berbagai spesies, beberapa cirinya selalu sama. Misalnya, prosesnya selalu dimulai dengan energi cahaya diserap oleh protein klorofil yang disebut pusat reaksi fotosintesis. Fotosintesis terdiri atas dua reaksi utama, yaitu reaksi terang. Pada reaksi terang, cahaya mengenai klorofil A yang menyebabkan elektron tereksitasi sehingga mempunyai energi lebih tinggi dalam satu rangkaian reaksi. Yang kedua ada reaksi gelap. Reaksi gelap, 6 molekul gas asam arang masuk ke dalam sel melalui stomata dan akan diikat oleh ribosa bifosfat atau RUBP. Proses anabolisme biasanya lebih banyak membutuhkan energi sehingga reaksi dapat berlangsung cepat dan efisien serta memerlukan energi dalam bentuk energi panas. Proses ini memerlukan energi yang lebih besar karena dalam proses anabolisme proses yang terjadi lebih banyak dan prosesnya cepat dan efisien panas sehingga energi yang diperlukan lebih besar. Reaksi seperti ini disebut juga reaksi enderganik atau reaksi endoterm. Faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis yaitu yang pertama, ketersediaan air. Kekurangan air menyebabkan daun layu dan stomata menutup. Akibat penyerapan karbon dioksida terhambat sehingga laju fotosintesis menurun. Yang kedua, intensitas cahaya. Makin tinggi intensitas cahaya, makin banyak energi yang terbentuk sehingga mempercepat fotosintesis. Namun intensitas cahaya yang terlalu tinggi akan merusak klorofil dan mengurangi kecepatan fotosintesis. Yang ketiga ada konsentrasi karbon dioksida. Semakin banyak karbon dioksida, semakin banyak bahan yang dapat digunakan tumbuhan untuk fotosintesis. Yang keempat, suhu enzim-enzim yang bekerja dalam proses fotosintesisnya dapat bekerja pada suhu optimal. Cahaya matahari merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam laju fotosintesis. Cahaya matahari berasal dari cahaya putih yang dapat diuraikan menjadi komponen-komponen warna karena pada gelombang cahaya yang berbeda untuk setiap warna yang berbeda. Komponen-komponen warna tersebut adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Cahaya matahari memiliki sifat polikromatik. Bila dibiaskan akan menghasilkan cahaya monokromatik. Cahaya monokromatik inilah yang ditangkap oleh klorofil dan digunakan dalam proses fotosintesis. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.